Di dalam paradigma kedokteran lama, proses penyembuhan penyakit biasanya hanya terfokus pada aspek fisik dari pasien saja. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, para praktisi kesehatan semakin menyadari pentingnya dukungan layanan psikologis dalam proses penyembuhan pasien. Video bahan ajar ini secara singkat akan memberikan gambaran tentang bagaimana seorang psikolog dapat mengambil peran dalam proses penyembuhan para pasien kanker payudara di rumah sakit. Sekarang ini, kanker payudara sudah menjadi ancaman kesehatan yang sangat serius bagi para wanita Indonesia. Laporan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menyebutkan bahwa proporsi kasus kanker payudara mencapai 28,7% dari keseluruhan kasus kanker. Paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis-jenis kasus kanker lainnya. Kanker payudara tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan fisik saja, melainkan juga dapat menjadi beban psikologis yang berat bagi penderitanya. Pertama tahu kena genah positif itu ya, saya ke rumah sakit DKR merisake. Pertama sungguhnya saya nggak merisake payudara. Ini benjolan tangan saya ada benjolan itu. Saya mau dihilangke gitu. Tapi pas saya periksa entah mungkin yang di atas nuntun saya untuk berobat payudara ya. Pas menghadap dokter saya bilang payudara saya ada benjolan. Terus dokternya bilang, ini Bu, ini yang diutamakan kan payudaranya dulu, ininya enggak apa-apa, payudara dulu aja, soalnya yang penting ini, kita kejar ini aja. Loh saya tanya, loh payudara saya kena apa? Terus saya dikasih surat pengantar, disuruh ke dokter Mudigdo itu loh, Brayat itu. Saya di situ, di lab besoknya suruh ambil hasilnya. Saya ambil, lah saya tanya sama dokter, payudara saya kena apa dok? Ibu ini kena tumor apa? Dalam hati saya, tumor itu tumor jinak. Soalnya saya perasaan waktu itu ngerasa kayak apa-apa. Dokternya bilang, aku tanya, ini tumornya jinak apa ganas pak? Ini Bu kena dokter ganas. Halo, itu aku kan ya dengar tumor ganas itu gitu aku udah hati saya udah santai. Saya tanya lah nanti gimana Pak, bisa sembuh enggak saya? Wah itu nanti dokternya yang nerangke. Terusan saya ngambil besoknya ke DKR. Saya tanya dokternya yang nangani saya kan dokter Budiono, Pak Budiono. Saya tanya, ini payudara saya kanker jinak apa ganas Bu? Ini ganas Bu. Ternyata kan ke psikologi aku tanya lagi kan 2 kali mau operasi itu 2. Saya tanya lagi, ini tumor saya jinak apa ganas Pak? Ganas. Semenjak itu saya tahu ternyata payudara saya itu benar-benar kena tumor ganas. Beberapa studi menunjukkan bahwa para pasien kanker rentan mengalami berbagai gangguan psikologis. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ade Bintang terhadap 70 orang pasien kanker menunjukkan bahwa 11,43% di antara mereka mengalami depresi sedang, 8,57% mengalami depresi berat, dan 2,86% mengalami depresi sangat berat. Stres yang dialami oleh para pasien kanker payudara selama menjalani proses pengobatan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kesehatan mereka. Stres yang berkepanjangan akan menyebabkan tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Kadar hormon kortisol yang berlebihan dalam tubuh selanjutnya dapat menekan sistem kekebalan tubuh mereka. Akibatnya, sel-sel kanker akan menjadi lebih aktif dan mudah menyebar ke seluruh bagian tubuh sehingga semakin sulit untuk diatasi.
Untuk menghindari dampak buruk hospitalisasi terhadap kesehatan para pasien kanker payudara, maka diperlukan sebuah penanganan khusus untuk menjaga kondisi psikologis mereka agar selalu positif. Salah satu contoh model penanganan psikologis yang dapat diterapkan untuk para pasien kanker payudara adalah Supportive Expressive Group Therapy atau biasa disingkat dengan SEGT. Proses SEGT ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mereduksi tingkat stres pada penderita kanker payudara. Dalam hal ini, kanker payudara yang baru akan mengalami proses-proses tindakan-tindakan yang memunculkan tingkat stresor yang tinggi. Salah satu manfaatnya adalah para penderita kanker payudara ini bisa memahami konsep dirinya yang berkaitan dengan kanker payudaranya itu, kemudian penerimaan dirinya, kemudian terakhir bagaimana memahami dirinya. Ketika semuanya sudah dipahami tentang kanker payudara dan lain sebagainya, diharapkan nanti penderita itu bisa mengelola tingkat stresnya ketika menghadapi hal-hal stresor yang berkaitan dengan kanker itu sendiri, baik tindakannya, pembedahannya, dan hubungan interpersonal, intrapersonal dengan sosial di mana dia berada. Ini nanti terdiri dari 6 sesi, kemudian dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Intinya yang pertama nanti proses-prosesnya adalah pembinaan rapor terlebih dahulu untuk masing-masing pasien itu biar saling berinteraksi, tidak ada kecanggungan, dan diharapkan nanti masing-masing percaya trust antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu cara-cara pengatasinya sepanjang persepsi yang bersangkutan dulu untuk sharing dan bertukar pikiran. Dan yang kedua, otomatis para penderita ini merasa nggak sendiri, ternyata banyak teman saya yang senasib dengan saya, setidaknya ada dukungan atau supportnya itu nanti di situ. Terus sesi berikutnya itu bagaimana ada teknik-teknik ketika seseorang atau penderita ini mengalami stres seperti menyalahkan diri sendiri, kemudian marah dan lain sebagainya. Nanti ada teknik relaksasinya untuk mereduksi hal tersebut. Intervensi-intervensi psikologis untuk para pasien di rumah sakit mungkin memang tidak berdampak langsung terhadap proses penyembuhan fisik. Namun, dengan adanya penanganan psikologis semacam SEGT ini, diharapkan pasien dapat memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik yang akan membuat proses medikasi menjadi lebih efektif.